Oke, halo semuanya. Jadi, selamat datang di video kali ini dan kali ini kita akan bahas tentang dynamic routing ya. Dimana video kemarin kita bahas tentang statik, jadi bedanya ini kurang lebih ya. Di websitenya bisa dilihat sendiri juga. Ini websitenya Pak Agus ya. Nah, untuk di video kali ini kita pakai RIP ya. Jadi ini routing information protocol. Jadi protokol routing dinamik pakai LAN dan WAN gitu. Jadi gitulah pokoknya lah ya. Jadi kita langsung praktekin aja gimana sih cara memaksimalkan, dan ini ada karakteristiknya ya. Maksimum hopnya 16 gitu, jadi ada batasannya juga gitu ya. Jadi kita kan kemarin itu kita tembak manual nih. Jadi ini router ini kita ke sini ke 33 harus lewat 13 kan net hop. Terus kita tembak lagi ke 43. Nggak usah kalau yang RIP, kita pakai RIP ini dynamic. Jadi kita tinggal ini masukin IP-nya, ini masukin IP-nya, masukin udah selesai gitu loh. Jadi kita akan langsung praktekin dengan topologi yang sama ya, yang kemarin tuh nggak aku save gitu ya. Jadi kita harus bikin ulang. Itu kita akan set 3 PC ya, 3 PC satu kita. 1 2 kita taruh di agak tengah aja biar muka aku masih kelihatan gitu ya. 1 2 mana sih? 3 ini ya. Oke. Terus jangan lupa kita pasang 2 server gitu di atas ini ya. 1 2 terus disambungin dengan router ya, 3 biji, routernya 3. Ini 1 2 3. Nah, terus kita juga kita kasih nama dikit-dikit lah ya ini. Jadi ini PC 1 tuh. Ini PC 2 itu biar aku ingat juga sih. Ini PC 3 gitu ya. Nah, terus ini router 1 servernya biarin aja. Router 2, router 3 nih gantilah. Server 1, server 2 ini. Oke, jadi terus yang pertama aku biasanya setting yang kecil dulu nih ya. Jadi PC satunya aku sebenarnya paling gampang sih aku setting IP-nya dulu. Jadi beda-beda sih. Kadang lagi mood buat setting IP ya udah aku setting. Patokannya di mana? Patokannya di sini ya. Patokannya ini. Jadi ini yang kiri bawah nih, yang PC 1 ini 19168 1.1 gitu ya. Titik 1 networknya kan 0. Dia sih /26. Kita masukin aja 192 168.1.1. Subnetnya minta 26 berarti 192. Gateway-nya 62. Kok 62 dari mana? Baca ini ya. Ini ada 62 di routernya, nanti kita lewatin sini. Lanjut PC yang kanan, berarti ini karena /26 dibagi 4 4 subnet seingatku. Jadi ini pakai 65 gitu ya, pakai 65. Kita setting 192.168.1.65. subnetnya sama 192. Default gateway-nya 126 ya, 192.168.126. Jadi lihat di router ini kan gambarnya ini ada. Ini biarin aja udah ya. Oke, ini udah selesai yang kanan. Terus kita setting PC yang ketiga. Setting ini dulu aja. Kita setting fast ethernetnya dulu. Tak sambungin dulu aja ya. Kita ambil crossover nih, masukin ke, inget ya lubangnya ini harus diingetin. Jadi kayak portnya colok di mana tuh harus inget. Jadi nggak asal colok gitu teman-teman ya. Kita juga buka fast ethernet 0 nih, berarti ngubung ke kiri ya. Berarti ini 62 dengan 192 kayak gini. Aduh kocak ya, ntar yang kanan belum aku setting bro. Nah nih 196 192. Oke, otomatis ngikutin ya. Oke, ini udah. Sekarang kita setting PC 3. PC 3 ini seingatku 253 deh tadi. Aku coba ya. Titik 1.1.253 dengan ini 128/25. Gateway-nya ini seingatku 254 ya. 192.168.254. Oke ya, udah. Karena lihat ini. Nah, dia 253, 254. Ini networknya biarin aja nggak masalah. Terus ya, kita setting routernya juga fast ethernet 00 ya. Ethernet 00 kita nyalain 168.1.254 dengan gateway /25. Terus tinggal disambungin aja. Oke.
Terus kita coba ya, dari PC 1 kita ping ke PC 2 dulu. Kita tes antar PC lah. 65. Oke, bisa ya. Oke, bisa. Pokoknya ngeping tuh satu aja. Jadi PC 2 ini jangan diping ke PC 1 gitu, karena ngabisin waktu gitu. Karena ngeping itu kan dua arah gitu. Kalian ngomong, ini dia balas ngomong gitu. Jadi makanya ada TTL nih kan, time to apa gitu. Ini kan ada 1 ms. Nah, ini berarti respon dia ke sini balik lagi tuh berapa kecepatannya gitu. Sekarang kita sambungin serial ini. Aku bakal sambungin pakai 2 ke 2 sini aja biar gampang inget ya. 22 kita nyalain serialnya. Ini kasih, ini jalur yang tengah ini kalau nggak salah 12 deh seingatku. Jadi kita masukin 12 titik 1 dia /24 ya. Oke, udah nyalain, udah ya. Ini 12.2 slashnya, aduh gak otomatis lagi. Oke, ini udah ya. Sekarang kita coba ping ini nih. Ini kita ping PC 1 aja. 8.1. Oke, hostnya unreachable. Kenapa? Karena belum di routing. Oke, kita sebenarnya kita routing ya, kita routing aja deh. Jadi kita masuk ke RIP gini, kita tembak networknya yang di PC kanan gitu. Yang pertama dia lewat jalur mana kan, 12.12.12.0. Oke, terus kita juga jangan lupa masukin IP nya 192.168.0. jadi titik 0 ini udah cukup ya. Kita save ya, jangan lupa di save kan, kita di save. Ini juga perlu ditembakin juga sama 12.12.12.0 atau sama 192.168.1.0. Nah, jangan lupa di save juga. Aku nggak tahu ini bisa nggak, karena harusnya ada update dulu ya. Kita coba dulu. Kok 65 sih, kok kocak, nggak salah. Ini kita pingnya. Oke, has unreachable. Berarti dia butuh di update juga nih. Jadi kita ke CLI. Jadi nanti semua ini perlu ya. Jadi kita masuk ke config ya. Jadi kita masuk ke config. Kita enter aja config router gini, config router terus RIP gini. Kok salah sih? Config router. Salah di mana ya? Oh alah, router RIP. Harusnya gini, router RIP. Nah, ini udah, terus kalian masukin no auto summary. Aku nggak tahu ini buat apa. So, no auto summary terus masukin version 2. Oke, ini udah, kalian save juga, masuk ke setting, masuk ke save. Terus ini juga di save juga ya. Dimasukin CLI juga, kalian ke config router RIP. Salah sih, config kan, config router RIP no auto summary terus version 2. Dapat RIP yang version 2. Nah, udah kita save. Nggak tahu, ini harusnya bisa, harusnya ya. Kita coba lagi. Command prompt. Oke, ini bisa ya. 192.168.1.1. Kalau RTO pertama nggak apa-apa, yang penting bisa ya. Jadi kita pakai RIP-nya, kita juga update. Nah, sekarang kita kan sambungin ke ini. Jadi yang pertama kita sambungin lokal dulu, ini ke sini. Kita masukin ke 0. Ini kita masukin ke 1 ya. Ini masuk. Nah, sekarang kita setting IP-nya nih. Aku ingat nih IP-nya karena inget aja dah pokoknya lah ya. Ini 33 33.1 kebanyakan nih. Ini /24 0, gateway-nya 33.3. Oke. Terus ini juga kita setting dulu aja biar sekalian gitu ya. 43.1 255.255.0. Ini 43.43.3. Oke, terus kita lanjut. Ini kita nyalakin masing-masing ya ini. Ini nyambung ke kiri berarti 33 ya. Ini 255. Lanjut sebelahnya, kita lanjutin lagi 43.3 /24. Nah, oke, sekarang kita tinggal ping ke sebelah aja. Ini harusnya fix bisa ya, fix goal gitu ya, nggak kayak Indonesia kemarin ya. Kocak tuh wasit Bahrain memang. RTO, oke dapet. Ini udah bisa. Sekarang kita sambungin ini. Ada WA aku ya, bentar ya. Serial 3 masuk ke serial 2 biar ingat. Serial 3 masuk ke serial 3. Nah,
kiri ini aku lupa jalurnya berapa ya, kiri 13 kanan 23. Oke, jadi kita ingat-ingat berarti ini kan masuk serial 3 nih ya kan, kita nyalakin berarti kita kasih 13 titik 1 124 0 harusnya gini ya, 13 titik 1. Oke, ini yang kiri yang kiri kalau nggak salah. Nah ini 13 titik 2 aja biar gampang gitu ya. 0 sebelahnya kita juga sekalian aja kita onin 23 titik 1 biar yang, nah ini kenapa titik 2, biar yang ininya titik 1 biar 23 titik 1. Nah udah, sekarang kita setting ripnya mulai dari sini. Kita kalau dari setting ripnya kita perlu tembak jalur ini ya, terus kita juga tembak ini network kiri server ini sama network yang kanan. Berarti kita masukin ke ripnya aja, kita tambahin net jalurnya dulu 13.0. Jalurnya udah nambah nih. Sekarang kita tembak IP networknya si server kirinya dan kanan. 33.0 ini server kiri, tembak lagi server kanan 0. Oke, kita add. Udah kan? Ini udah. Sekarang ini kita lakuin hal yang sama, bedanya dengan jalurnya yang kanan. Ambil yang kanan ini ya. Berarti yang kanan kita masukin ke 23 gitu ya. 23.0. Terus kita masukin lagi 33 ya. 0. Terus lagi 43.0. Nah, udah. Sekarang ini juga kita perlu tembakin ke kiri dan ke kanan, teman-teman ya. Kita masuk ke rip dulu. Terus kita ke sini, kita kiri ini 13 ya jalurnya 0, kanan jalurnya 23. Sebenarnya mau tembak dari mana dulu sama aja, benar-benar sama aja tuh 192 bebas gitu ya. Ini kalau jadi 0 gini hasilnya biarin dah, gak usah kepikiran aneh-aneh udah. Terus kita lanjut, ini juga perlu ditembak ya server 33 0. Terus kita masukin juga 43 Bentar, ini kurang di mana ya? 13 udah, 13 23 43 192 198 udah kiri kanan. Oke, sekarang kita save dulu. Kita save, kita ke CLI ya. Kita settingin dulu config router rip. Terus no auto summary. Terus kita no auto summary, terus version 2. Oke, kita save. Kita save ya. Oke, kita save. Oke, udah, ini kita coba tembak ke PC yang kanan ya. Ping 192.168.1.253. Bam. Bisa cuy. Sekarang kita coba PC yang ini, kita tembak ke yang kanan. Ping 192.168.43.1. Bisa guys ya. Sekarang kita coba praktekin dengan mode simulation. Kita edit salah. Dia mintanya apa nih? Kita udah, sebenarnya ini nggak perlu di restart ya, cuman biarin aja nggak apa-apa. Ada show IP route juga buat ngelihat, cuman kita lompatin aja, atau kita lihat aja deh. Kita pilih satu deh, kita pilih ini aja. Ini cara ngilangin gimana ya? Kita ke CLI dulu, kita ke show, kita exit. Nah, kita ke show IP route there. Nah, ini ya 12.0 124 subnetted 1 subnet dan lain-lain gitu ya. Oke, sekarang kita akan ke ICMP harusnya ya. ICMP kirimkan PC 1 ke PC 2. Oke, kita ICMP kita centang. Oke, kita ambil surat sekarang. Suratnya mana ini? PC 1 ke PC 2. Oke, sekarang kita akan cepetin aja. Kita next. Oke, ke sana. Lanjut lagi. Nah, karena komunikasi dua arah jadi harus balik ya. Next. Oke, next lagi dan centang, selesai. Oke, lanjut. 1 ke 3. Ini shortcutnya huruf apa nih? Huruf P. 1 ke 3. Oke, kita next langsung next lagi. Turun dia. Habis turun balik lagi. Naik lagi ke kiri. Komunikasi dua arah. Kita sebenarnya udah bisa ping semua, jadi sebenarnya aman-aman. Kita cuman ngelihat secara simulasi gitu ya, apakah beneran bisa. Kalau ping itu kan nggak kelihatan ya, tapi kalau kayak gini kita bisa lihat jalur pesan itu lewat mana. Sekarang PC 1 ke server 1. PC 1 ke server 1. PC 1 ke server 1.
next. Oke. Gitu ya, next lagi lewat router 3 langsung ke kiri. Oke, diterima servernya, balikin lagi dengan jalur yang sama. Kita juga bisa trace route ya, jadi kan dia lewat sini sini. Kalau kita mau juga nanti kita bisa trace route juga, trace rute lewatnya. Sekarang PC1 ke server 2, PC1 ke server 2. Oke, ini harusnya lewat sini juga, lewat router 3 gitu ya, kecuali kita belokin, jadi ini kita nggak sebut gitu ya. Harusnya bisa otak atik sendiri juga kalian bisa, jalurnya akan lewatin gitu ya. Kita balikin lagi dari sini, balikin lagi centang ya, jadi bisa berhasil, suratnya bisa ngeping PC3 ke PC1. Tadi kita udah bisa ngeping, jadi seharusnya ini secara logikal tuh bisa ya, bisa diterima. Oke, lewat router 2, lewat router 3, terus lewat router lewat langsung ke server, balikin lagi ke router 3, terus balikin lagi ke router 2 gitu ya, terus balik lagi ke PC3 dan harusnya centang. Oke, centang ya. Oke, terus dari PC3 ke PC2. Oke, kita coba ya, PC3 ke PC2. Kita next, jepetin aja. Oke, langsung. Oke, kita next lagi, balikin lagi habis dari PC2, terima, balikin lagi router 1 2, balik ke PC3, centang ya. Terus lanjut PC3 ke server 1. PC3 ke server 1 bukannya udah ya? PC3 server 1 belum kah? PC3 server 2 tadi aku kelompatan ya berarti ya. Ini kita langsung ini PC3 ke server 2. Dia kelompatan gak sih aku? Ya, PC3 ke server 2. Oke, kita next lagi. Woi, langsung yang masuk server 2, balikin lagi lewat router 3, lewat router 2, terus lewat balik ke PC3. Oke. Habis dari situ kita server 1 ke 2, kita ini udah fix bisa ya. Jadi karena tadi kita awal-awal kan pas bikin ini aku ping gitu ya. Kita next lagi, dia bisa keterima, balikin lagi dan centang bisa. Lanjut server 1 ke server 2 udah, server 1 ke PC1. Sebenarnya nggak perlu ya, karena ini PC1 ke server 1, tapi kita coba aja. Sebenarnya sama gitu kan, jadi pasti bisa gitu, memang mulainya aja beda startnya gitu kan. Kita next lagi balik ke server dari router 3 ke 1 ke 3 lagi, dan balik ke server 1 2 lagi, server 1 ke PC 2 dan server 1 ke PC 3. Kita barengin aja, server 1 ke PC 2 dan server 1 ke PC 3. Kita coba mulai yang pertama dulu ke PC 2 lewat sini, terus balik lagi ke sini ya, sini, terus nanti ini balik sini lagi. Yang PC 3 nah balik, jadi dia gantian gitu biar ngeliatin gampang gitu ya. Balik lagi dan berhasil teman-teman. Jadi sudah bisa semua. Jadi kita real time dan simulation, bedanya adalah real time kita kayak di dunia nyata, kita nggak bisa lihat jalurnya, kita cuman bisa kayak misalkan ngeping, aku mau ke server 2 nih misalkan, kita tinggal ping aja gitu, ping 434341 ya kan, atau enggak kita trace route gitu ya, trace route ke 434341. Berarti dia lewat 192.162 gitu, lewat routernya sini, terus dia ke 13.13.2, berarti dia lewat jalur ini, terus dari sini dia masuk ke sini, kurang lebih gitu sih. Jadi sekian dari praktek kali ini, semoga bisa membantu teman-teman juga dalam melakukan praktek dan juga bisa paham gitu ya bedanya. Kemarin kan kita manualin, kita lewatin sini, kalau ini otomatis gitu. Jadi jalurnya kita sebut dan biarin dia yang milih mau kelewat mana. Gitu doang untuk video kali ini. Makasih yang udah nonton, like, subscribe gitu ya, biar bisa 1000 subscriber buat mungkin bisa ngambil AdSense gitu ya. Jadi makasih yang udah nonton sekali lagi. Ciao.